Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Aulia Putri dari MD 104. Di sini saya akan mereview kebijakan bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk pengertian sendiri, yaitu bantuan langsung tunai atau yang disingkat dengan BLT adalah program pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat conditional cash transfer maupun bersyarat anti-cash transfer untuk masyarakat miskin serta membantu mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga BBM. Nah, untuk era pemerintahan sendiri, program ini dicetuskan oleh Yusuf Kala tepatnya setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 12, digalangkanlah program bantuan langsung tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Karena harga minyak di dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2008, dan pada tahun 2013 pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat atau yang disebut dengan BLSM. Secara mekanisme BLSM ini sama seperti BLT dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah mencapai 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin di Indonesia dengan uang tunai 100.000 per hari per bulannya. Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan program yang dinamakan Keluarga Harapan atau PKH. Sedikit informasi aja, program PKH ini adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak yang berusia antara 0 sampai 15 tahun dan atau ibu hamil yang pada saat mendaftar. Dan sampai sekarang pun program bantuan langsung tunai dari pemerintah masih berjalan sampai sekarang. Tujuan sendiri bantuan langsung tunai ini ada 3 tujuan saya ambil, yaitu tujuan dan program dari BLT bagi rumah ibu rumah tangga sasarannya adalah angka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Jadi yang pertama, membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama Depsos 2008. Adapun dasar hukum dari BLT tersebut ada dua yang saya ambil. Yang pertama adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin atau RTM di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk dampaknya tersendiri, yang pertama itu adalah dampak kebijakan pada masyarakat publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat yang demikian sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan harus dibatasi serta dampak yang diharapkan dampak yang diharapkan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik. Artinya, masalah-masalah yang sering muncul pada saat pendataan ketika proses tidak semua nama yang dimasukkan keluar untuk menerima BLT tersebut. Artinya,
data yang dimasukkan tidak akurat untuk penerima BLT. Dan setelah di tahap selanjutnya, untuk penerimaan nama-nama keluarga yang sebelumnya mendapatkan bantuan tidak menerima bantuan lagi. Terus yang kedua ada dampak keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Seperti yang saya singgung di dampak pertama, ini juga saling berhubungan. Selanjutnya menjadi permasalahan di sini yaitu bantuan yang diberikan pemerintah adalah kurang tepat sasaran yang seharusnya menerima bantuan dari keluarga kurang mampu dan berdampak tapi malah yang menerima bantuan adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu kondisi ekonomi yang mencukupi pekerjaan tetap penting tersebut. Hal ini yang menimbulkan kesulitan antara masyarakat. Terus yang ketiga, ada dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan masa yang akan datang. Dari kebijakan ini tentu saja dengan jangka pendek berdampak pada kelancaran pendapatan bagi yang berkurang mampu serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun bantuan ini hanya bersifat sementara. Dan program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu yaitu pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional yang bersifat insidental. Artinya pada saat terjadi krisis program ini baru dijalankan. Program ini bukan hanya dampak yang ini berdampak pada jangka pendek, tetapi juga akan berdampak pada jangka panjang. Berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat penerima bantuan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan usaha mencukupi kebutuhan sehingga kedepannya nanti penghasilan yang didapat bisa menjamin untuk kebutuhan kedepannya, bahkan bisa membuka usaha akan mendorong pendapatan setiap hari keluarga dan BLT kedepannya. Terus ada kesimpulannya itu kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi masyarakat yang kurang sedikit membantu tingkat pendapatan masyarakat yang kurang mampu apalagi di masa pandemi walaupun belum optimal. Dan kedua, kebijakan bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat sedikit terbantu untuk kesejahteraannya. Ketiga, dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dapat dilihat pada keadaan yang sulit sekarang. Untuk sarannya, pertama pemerintah harus meninjau kembali masalah publik yang muncul dengan program bantuan langsung tunai sehingga program bantuan langsung tunai dapat terrealisasi secara optimal kepada masyarakat. Yang kedua, diharapkan pemerintah meningkatkan koordinasi serta pengawasan dalam pendataan agar bantuan yang diberikan tersalurkan secara merata pada sasaran kelompok masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan tujuannya. Ketiga, adalah perlu kesadaran dari masyarakat untuk lebih memperhatikan informasi mengenai program BLT agar BLT ini dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan tujuannya. Dan keempat, tingkatkan kerjasama antara pemerintah yang menjalankan tugas serta masyarakat yang terlibat agar biaya langsung itu akan mencapai dengan tujuannya BLT. Dan terakhir, ditinjau kembali biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat pada program bantuan langsung tunai agar dapat mengurangi serta mengurangi masyarakat. Ini begitu saja yang bisa saya dari kebijakan ini. Kurang lebih